Halo Sobat Matani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing mengenai pengalaman kita memelihara ikan nila di sistem budik dan beras yang akhirnya sudah kita panen. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng, dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Dan jika video ini sangat-sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam walaupun di lahan yang sempit dengan menggunakan berbagai macam metode. Nah, tentu teman-teman sudah tahu ya kalau kami di sini memelihara ikan nila di sistem budik dan beras. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, jadi teman-teman nanti bisa cek di video sebelumnya karena kami sudah sharing bagaimana perkembangan ikan nila kami di sistem budik dan beras, terus juga treatment apa yang kami berikan ke ikan nila di sistem budik dan beras. Nah, setelah sekian lama, akhirnya ikan nila kami panen. Ya, walaupun panen yang kami lakukan ini adalah panen berkala. Jadi waktu itu pernah diambil 2 ekor, kemudian 1 ekor, dan terakhir itu 7 ekor kami ambil sekalian. Dari 7 ekor ikan nila yang kemarin kita panen itu, ternyata kita mendapatkan bobot sekitar 1,1 kg teman-teman. Nah, di video sebelumnya kami juga sempat melakukan perhitungan berapa sih kira-kira target panen yang akan kita dapatkan nanti. Sebenarnya bobot dari 7 ikan nila yang sudah kita panen itu tidak terlalu jauh dari perhitungan yang sudah kita lakukan di awal. Nah, kalau misalnya 3 ekor ikan nila yang sudah kita panen di awal itu kita biarkan tumbuh secara bersama-sama, baru kita panen secara keseluruhan 10 ekor, kemungkinan besar kita juga bisa mencapai target panen akhir. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui adalah jenis dan juga kondisi ikan nila tentu akan mempengaruhi bobot dari ikan nila itu sendiri, selain dari sistem dan juga pakan. Dari 7 ekor ikan nila yang sudah kita panen kemarin, ternyata 4 ekor ikan nila sudah mulai memproduksi telur. Nah, dengan kondisi seperti ini, tentu ikan nila betina itu pertumbuhannya akan cenderung lebih lambat. Itulah kenapa orang-orang lebih menyukai memelihara ikan nila monoseks jantan, karena pertumbuhan ikan nila jantan itu cenderung lebih cepat dibandingkan ikan nila betina. Apalagi jenis ikan nila itu sangat banyak sekali ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui dan menentukan mana jenis ikan nila yang memang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, karena kami di sini tidak terlalu mempermasalahkan jenis ikan nila, jadi ya kita memilih ikan nila merah. Ada beberapa hal yang bisa kita sarankan untuk teman-teman berdasarkan dari hasil pemeliharaan ikan nila di sistem budik dan beras, atau kita juga sudah bisa menyebutnya dengan sistem aquaponik karena kami sudah mulai menanam di sistem yang sudah kita buat ini. Nah, yang pertama adalah jika teman-teman ingin berbudik damber atau berbudidaya ikan dalam ember, apalagi menggunakan ikan jenis ikan nila, nah sebaiknya teman-teman buatlah sistem yang sebaik mungkin terlebih dahulu, karena sistem ini tentu akan mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan dari ikan nila teman-teman. Yang kedua adalah teman-teman harus tahu persis berapa banyak ikan nila yang teman-teman bisa pelihara di dalam suatu sistem, karena salah-salah nanti ikan nilanya sudah bisa memproduksi telur dan pertumbuhannya menjadi cenderung lebih lambat. Belum lagi ikan nila tersebut dipengaruhi oleh kadar oksigen terlarut, sehingga ketika sistem yang teman-teman buat itu kurang bagus, apalagi misalnya ikannya penuh yang membuat kadar oksigen terlarutnya itu menjadi rendah, belum lagi ikannya akan semakin besar dan teman-teman itu tidak mau melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kadar oksigen terlarut, seperti misalnya menambahkan filter, aerator, ataupun upaya-upaya lain untuk meningkatkan kadar oksigen. Besar kemungkinan pertumbuhan ikan nila teman-teman akan menjadi lebih lambat. Yang ketiga adalah pakan untuk ikan nila. Nah, banyak sekali yang mengatakan kalau ikan nila ini tidak bisa diberikan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Nah, kita telah terlebih dahulu ya teman-teman. Yang perlu diwaspadai itu apakah kadar proteinnya atau jumlah pakannya. Berdasarkan hal yang sudah kami alami di sini, yang jadi permasalahan itu adalah jumlah pakan yang berlebih, belum lagi perlakuan terhadap pakan itu sendiri. Nah, kalau kami di sini, kami terbiasa melakukan fermentasi pakan dengan menggunakan pakan tipe 781-1 dan 781-3. Seperti kita ketahui, tipe pakan ini adalah tipe pakan yang memiliki kadar protein kurang lebih 30%. Dan di sini ternyata tidak ada masalah. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah jumlah pakan yang diberikan.
jangan sampai jumlah pakan yang diberikan itu berlebih. Karena walaupun kita sudah menggunakan sistem resirkulasi, tetapi jika ada sisa-sisa pakan, tentu itu akan sangat merugikan kita dan juga kondisi air. Apalagi kita di sini hanya menggunakan 2 filter saja, yaitu filter pengendapan dan juga filter biologi. Dengan menggunakan pakan tipe 781 itu sudah sangat memuaskan bagi kami ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin memelihara ikan nila dengan menggunakan pakan yang memiliki kadar proteinnya lebih tinggi, itu sebenarnya tidak masalah ya. Apalagi misalnya teman-teman hanya memelihara ikan nilanya itu di dalam ember. Tentu itu akan sangat membantu. Yang perlu diwaspadai adalah jumlah dari pakan yang diberikan dan juga bagaimana cara mengolah pakan itu sendiri. Nah, teman-teman nanti bisa cek di video kami sebelumnya bagaimana cara melakukan pembibisan ataupun fermentasi untuk pakan yang akan kita berikan kepada ikan nila. Yang keempat adalah perawatan sistem. Nah, perawatan sistem ini tergantung dari sistemnya masing-masing ya, teman-teman. Kalau misalnya seperti kami di sini yang hanya menggunakan 2 filter tanpa filter mekanik yang bermedia, mau tidak mau kami harus rutin untuk membersihkan filter pengendapan. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui, yang kita bersihkan di filter pengendapan atau yang kita ambil di filter pengendapan itu adalah hanya endapan-endapan yang ada di dasar ember. Jadi endapan-endapan ini pun tidak kita buang, tetapi kita olah dengan menggunakan mineralisasi. Kemudian untuk air pengganti di dalam sistem itu kita menggunakan air hasil dari mineralisasi. Jadi kita tambahkan ke dalam sistem dan sejauh ini berjalan aman. Tetapi kita tentu harus memperhatikan juga pH dari air di dalam sistem. Karena bagaimanapun pH tersebut akan mempengaruhi kondisi dari sistem kita. Nah, cara yang kita lakukan di sini benar-benar menghemat air, teman-teman. Kemudian, teman-teman harus pastikan apakah filter biologi teman-teman itu memerlukan aerasi atau tidak. Nah, kalau kami di sini, kami memang menggunakan aerator karena bakteri yang kami inginkan yang dominan itu adalah bakteri Nitrosomonas dan juga Nitrobakter. Kenapa kami memerlukan aerasi? Hal ini juga sudah pernah kami sampaikan di video sebelumnya, jadi nanti untuk linknya bisa cek di deskripsi. Kemudian untuk penggunaan listrik, ini juga tentu menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin berbudik damber karena memiliki lahan yang sempit, tetapi ingin memiliki sistem yang praktis seperti kami di sini. Nah, kalau seperti kami di sini yang menggunakan pompa 8 watt dan menggunakan 2 aerator dengan 1 lubang dan juga 2 lubang, itu penggunaan listriknya sama seperti sebelum kita menggunakan sistem ini di sini. Karena memang sebelum kita membeli pompa dan juga aerator, kita hitung terlebih dahulu berapa sih kebutuhan pompa kita di sini. Jadi teman-teman juga bisa melakukan perhitungan ya untuk mengetahui berapa kebutuhan pompa teman-teman untuk sistem yang sudah teman-teman buat. Itulah sebabnya penting sekali untuk kita memperhitungkan hal-hal ini sebelum kita membuat sistem. Nah, di sini kita juga masih mencoba teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini di belakang saya ini ada 2 ember. Nah, ini merupakan satu sistem ya teman-teman. Jadi kita itu tambahkan 1 ember di sini, tetapi tetap menggunakan pompa dan juga aerator yang sama seperti sebelumnya. Karena memang peralatan yang kami gunakan sebelumnya itu masih sangat bagus karena kita rutin untuk merawatnya. Nah, tetapi kita juga belum tahu akhirnya akan bagaimana. Apakah pompa berkekuatan seperti ini itu akan mampu hingga nanti ikannya besar atau tidak? Karena di sini kita memelihara ikan nila dan juga kita juga baru tebar ikan patin. Ya, walaupun ikan patin itu tidak terlalu memerlukan oksigen, tapi sistemnya harus tetap terjaga. Yang terakhir, yang paling penting yang teman-teman harus ketahui adalah kita harus menyadari karena kita berkebun di lahan yang terbatas dan skala rumah tangga, tentu hasilnya akan berbeda-beda. Nah, itu merupakan suatu hal yang wajar ya teman-teman, apalagi kita sedang dalam proses belajar. Yang terpenting adalah ketika misalnya teman-teman itu memerlukan ikan, teman-teman bisa ambil langsung sesuai dengan kebutuhannya. Apalagi teman-teman sudah menanam sayur dan memerlukan sayur, jadi bisa diambil sesuai dengan kebutuhannya. Yang terpenting adalah kita tidak membandingkan rumput yang ada di rumah kita dengan rumput tetangga. Karena tetangga juga belum tentu punya rumput. Kalaupun misalnya tetangga punya rumput, apalagi rumputnya itu lebih hijau dan lebih rimbun, itu juga hasil usahanya mereka sendiri. Jadi itu saja yang bisa kita sharing tentang pengalaman kita berbudik damber ikan nila. Nah, karena hasilnya memuaskan, jadi kami kembali memelihara ikan nila. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita di sini juga memelihara ikan patin. Nah, nanti tentu kita akan update terus tentang ikan patin yang kita pelihara di sistem budik damber ras kami di sini.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tulisan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru video kami. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.